Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang spesifikasi bahan konstruksi dan juga prinsip dasar mekanika konstruksi yang beranggotakan Adi Syafiq-Sandari, Herlinda Anggi, Arif Japan, dan Adinda Fadia. Selanjutnya, untuk isu pembelajaran, sudah dicantumkan tadi di PPT. Lalu untuk yang pertama adalah materi pavement, yaitu paving block. Paving block ini merupakan komposisi bahan bangunan dari campuran semen Portland atau bahan-bahan perekat hidrolis jenis sejenisnya, ada air dan juga agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak akan mengurangi mutu dari paving block itu sendiri. Lalu untuk syarat dari mutu paving block ini dalam NSI 03 strip 0691 strip 1996. Yang pertama ada sifat tampak paving block, itu harus memiliki permukaan yang rata, tidak retak dan juga tidak cacat, sudut dan rusuknya juga tidak mudah dipecahkan oleh kekuatan tangan. Lalu untuk poin B, yaitu ukuran tebalnya nominal minimum 60 mm dengan toleransinya kurang lebih 8%. Lalu untuk yang ketiga adalah mempunyai sifat-sifat fisika seperti pada tabel 1 yang akan saya jelaskan. Jadi setiap mutunya ini ada mutu A, B, C, dan D sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dengan kuat tekannya ini ratanya ada 40 MPa dengan minimumnya 35 MPa. Dan juga untuk ketahanan ausnya itu rata-ratanya 0,09 dan 0,103 untuk minimalnya, dan penyerapan air rata-ratanya itu 3%. Dan untuk mutu yang lainnya bisa dilihat di tabel. Selanjutnya. Oke, itu ada material penyusun dari paving block, adalah agregat halus, semen, air, atau bahan tambah lainnya juga. Dengan ada beberapa material inti, yaitu yang pertama ada beton porus. Dengan beton ini merupakan tipe khusus yang memiliki sifat permeabilitas yang tinggi, bobotnya juga yang ringan, dan sedikit menggunakan butiran-butiran halus. Lalu lapisan perkerasan ini memungkinkan air hujan atau limpasan airnya itu bisa melewati permukaan dari betonnya, sehingga dia disebut dengan beton berongga. Lalu untuk material penyusun dari beton ini adalah agregat kasar, semen, air, atau bahan tambah lainnya. Lalu untuk bahan tambah lainnya untuk paving block itu, yang pertama ada silika fume, bisa dilihat di gambarnya. Ini merupakan material pozzolana yang halus dan fungsinya ini memang untuk menghasilkan beton dengan kekuatan yang lebih tinggi untuk kekuatan tekannya. Lalu untuk yang kedua ada abu batu. Abu batu ini merupakan hasil dari proses penghancuran bongkahan batu yang digunakan untuk campuran beton. Ukurannya ini sangat kecil seperti debu atau abu, sehingga dia tidak melalui proses penyaringan lagi. Sehingga ini menjadi pengganti pasir. Lalu untuk yang ketiga ada fiber. Ini adalah bentuk-bentuk filamen yang jika dicampurkan itu nanti akan terurai, dan ini akan meningkatkan kuat tarik lentur dan juga kuat tekan betonnya untuk mengurangi retak-retak juga, dan juga meningkatkan daya tahan terhadap impact dan juga duktilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adinda. Baik, untuk material utama penyusun gazebo itu rata-rata ada tiga yang utama. Yang pertama itu adalah material kayu. Jadi biasanya material kayu ini digunakan untuk membuat gazebo-gazebo yang mengadopsi arsitektural tradisional Indonesia bentukannya. Nah, selain arsitektur tradisional Indonesia juga digunakan oleh berbagai macam tipe-tipe arsitektur untuk gazebo ya teman-teman. Nah, terus jenis kayu yang dapat digunakan untuk material gazebo ini dapat beragam ya, seperti kayu glugu atau dari pohon kelapa, terus kayu jati, selanjutnya itu ada kayu nangka. Nah, yang kedua ini ada material bambu. Material bambu ini memiliki karakteristik yang ringan, motif alami yang eksotik, sehingga membuat material bambu ini diminati oleh banyak orang. Nah, jadi tidak hanya indah ya material bambu ini, tapi juga bisa menjadi nanti ketika sudah habis dan sudah tidak tergunakan lagi, itu bisa menjadi alternatif material lain. Nah, keuntungan lain dari material bambu ini adalah proses pengerjaan gazebo itu dapat bisa menjadi cepat. Jadi apabila digunakan apabila ditargetkan 2 minggu untuk menggunakan material bambu, maka itu dapat selesai. Nah, yang ketiga ini adalah material beton. Jadi material beton ini kekuatannya itu jauh melebihi dari gazebo kayu maupun gazebo dari bambu. Nah, selain itu, di material beton ini kita perlu mendesain secara sungguh-sungguh ya, karena di material saat kita menggunakan material beton,
untuk penggunaan gazebo, maka gazebo itu tentunya sudah tidak bisa dipindah-pindahkan dan menjadi permanen seperti itu. Selanjutnya. Nah, oke, jadi ada contoh analisis material gazebo. Ini bisa dilihat dari sebenarnya beberapa material gazebo itu bisa dipadu-padakan ya sesuai kebutuhan masing-masing. Tapi yang tadi baru saya jelaskan merupakan material utama pembentuk hardscape-nya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini kalau misalkan gazebo itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah atap. Di sini gazebo yang menjadi contoh di sini menggunakan atap genteng tanah liat. Nah, genteng tanah liat ini memberikan perlindungan terhadap cuaca dan iklim, memberikan berat yang cukup ringan, memiliki daya tahan yang lama, serta struktur tekan yang kuat. Nah, yang kedua ini di bagian bangunannya, yaitu material utama pembentuknya adalah dari beton. Jadi beton itu, kalau misalkan dari teman-teman ada yang belum tahu, yaitu adalah campuran dari pasir, kerikil, batu pecah, agregat-agregat lain yang dicampurkan dengan semen dan air sehingga membentuk suatu pasta dan akhirnya nanti setelah kering itu membentuk suatu massa yang mirip batu. Nah, tadi sudah disebutkan juga bahwa material beton ini bersifat sangat kokoh, jadi bisa dan permanen ya, jadi bisa tahan sangat lama. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah bagian lantai gazebo. Di sini lantai gazebo di sini menggunakan marmer, mohon maaf. Jadi marmer ini bersifat sangat kuat dan cocok untuk menahan beban yang berat. Nah, jadi marmer ini juga bersifat dingin dan menunjukkan suhu ruangan. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan tentang penyaluran beban. Jadi dalam konstruksi bangunan ada yang istilahnya namanya penyaluran beban. Jadi bagaimana supaya beban itu tidak membuat bangunan yang kita bangun itu menjadi roboh atau tidak seimbang. Nah, dalam kasus yang diambil dari Convention Center Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung, terdapat struktur unik di mana membran-membran yang membentuk tenda ini mampu menahan beban secara merata, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Nah, pada kondisi yang vertikal, beban itu didistribusikan menuju anchor dan fondasi bangunan dan kemudian ke tanah. Sementara pada kondisi horizontal, beban ini memanfaatkan gaya tarik pada kabel struktur serta membran pada tenda itu sendiri. Selanjutnya, contoh hardscape yang bisa kita ambil di taman adalah greenhouse. Di sini studi kasusnya adalah greenhouse di Taman Menteng, di mana dia menggunakan 2 jenis bahan utama, yakni baja ringan jenis white plank dan kaca tipe G dengan tebal 8 mm. Nah, untuk baja sendiri, selain keunggulannya dia itu ringan, dalam arti mudah dibawa kemana-mana, baja ini sendiri mempunyai sifat dasar, ini menahan beban, baik beban baja itu sendiri maupun beban kaca. Dan juga dia mempunyai kemampuan meregang ketika suhunya meningkat. Lalu untuk kaca, kenapa kita menggunakan kaca? Karena selain sifat transparansinya, di mana dia bisa menampakkan, menembus cahaya gitu ke dalam objek dan terlihat dari luar. Selain itu, kaca tipe G ini juga mempunyai spesialisasi, yakni mampu mentransmisi radiasi matahari sehingga suhu di dalam greenhouse tetap terjaga. Karena seperti yang kita tahu, fungsi greenhouse itu adalah menjaga temperatur di dalam tanaman di dalam greenhouse itu tetap terjaga sesuai suhu yang optimal untuk pertumbuhan tanaman. Lanjut. Kemudian di sini ada bahan yang sering digunakan dalam menyusun struktur suatu bangunan, yaitu semen. Di sini ada 4 semen yang sering digunakan untuk membangun. Yang pertama ada semen Portland Pozzolan atau SPP. Semen ini merupakan hasil dari semen Portland ditambah dengan pozzolan, yang mana pozzolan yang ditambahkan berkisar 10-30%. Nah, gambarnya bisa dilihat bersama di samping kiri. Kemudian ada semen putih, yaitu campuran Fe2O3 yang rendah dan membuat warnanya sedikit abu-abu disebabkan oleh serbuk besi. Kemudian semen ini dibuat dari batu kapur dan tanah liat putih atau kaolin. Yang ketiga ada mensori semen. Semen ini berfungsi untuk pasangan tembok dan plastran. Semen ini dibuat dari semen Portland dan dicampur dengan hasil gilingan batu kapur. Yang terakhir yang sering digunakan yaitu ada semen sumur minyak, seperti namanya batogas. Semen ini dipakai dalam bentuk bubur cair yang dipompakan dengan tekanan tinggi yang mencapai 1.200 kg per cm persegi dengan suhu rata-rata lebih dari 170 derajat dalam keadaan belum mengaras.
Kemudian ada salah satu pengeras atau hardscape yaitu bench. Nah, bench ini biasa dibuat dari 3 bahan. Yang pertama ada kayu, kedua ada plastik, dan batu. Untuk kayu sendiri sebagai bahan material, kayu memiliki banyak nilai jual. Kemudian jika dirawat dengan baik, bangku kayu yang bagus dapat bertahan selama bertahun-tahun. Nah, sebagian besar kayu yang digunakan untuk membuat bangku itu sangat ringan dan membuatnya mudah untuk dipindah-pindahkan di sekitar taman. Tetapi bench yang terbuat dari kayu memiliki kelemahan saat ditempatkan di tempat lembab karena mudah mengalami pengeroposan. Kemudian bangku yang terbuat dari plastik ini memiliki kelebihan dari segi perawatannya yang cenderung mudah, lalu anggarannya yang dikeluarkan untuk membuatnya tidak banyak, tidak seperti kayu. Kemudian material dari plastik itu tahan air dan ringan. Plastik sendiri adalah bahan yang sangat berguna yang dapat menghasilkan beberapa tempat duduk yang dirancang secara visual yang menarik. Kemudian yang terakhir ada batu. Meskipun harganya cenderung mahal, banyak yang menggunakan material batu sebagai bahan untuk bangku. Batu sendiri memerlukan perawatan yang sedikit. Batu juga dapat menarik perhatian dan menjadi titik fokus desain taman. Namun bench yang berbahan batu itu cenderung berat, jadi tidak mudah untuk dipindah-pindahkan. Lalu untuk bench yang berbahan kayu sendiri, ada contohnya seperti gambar di samping. Material yang digunakan yakni ada kayu akasia solid. Nah, kayu akasia solid ini mempunyai daya tahan dan kekuatan yang baik. Dengan begitu, meskipun diletakkan di luar ruangan, dengan sinar matahari yang terik dan curah hujan yang tinggi, kursi ini tetap dapat bertahan lama. Kemudian kursi dengan bahan ini sudah teruji aman dan memenuhi standar keselamatan IN 581. Mungkin sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.